Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adiananda Prayoga dari kelas Teknik Sipil Pagi yang ingin mengumpulkan tugas Pancasila. Pancasila terdiri dari 5, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksana dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologis bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan rumusan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap manusia mempunyai kekurangan. Contoh penjelasannya sebagai berikut. Pasti ada saja manusia yang ingin menang atau ingin memuaskan hasrat mereka sendiri yang bertujuan untuk menguasai apa yang mereka inginkan. Contoh isunya sebagai berikut. Sila pertama yaitu penistaan agama. Contohnya seperti sholat diperbolehkan dalam 2 bahasa, halal mengonsumsi babi, mengadakan ritual penyucian diri seperti memotong rambut hingga gundul, dan membakar tubuh. Contoh kasusnya yaitu Lia Eden. Dia dinyatakan bersalah atas kegiatan yang menyebarkan agama yang tidak benar. Leiden juga merupakan pemimpin dari sekte Tata Suci Kerajaan Tuhan yang dinyatakan sesat kepada anggota sektenya. Dia memperkenalkan agama baru, yaitu Salamuliyah. Pada tahun 2006, Leiden divonis bersalah melakukan penodaan agama, dihukum 2 tahun penjara. Ia kembali divonis pada tahun 2008 dipenjara untuk kedua kalinya selama 2 tahun dan 6 bulan. Lalu sila kedua yaitu kemanusiaan adil dan beradab. Contoh kasusnya adalah kekerasan seksual. Pada akhir 2019, seorang guru pembina pramuka di Surabaya bernama Rahmat Santoso Slamet divonis 12 tahun penjara dan dikebiri kimia hingga 3 tahun. Dia dinyatakan bersalah setelah melakukan pencabulan terhadap anak didiknya, yaitu berjenis kelamin laki-laki, merupakan binaannya di pramuka. Rahmat dinyatakan telah membuat para korban trauma, malu dan takut sehingga merebut masa depan mereka. Korban juga masih duduk di bangku SD dan SMP. Lanjut sila ketiga yaitu gerakan organisasi Papua atau OPM. Dikenal juga sebagai kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Gerakan ini berdiri sejak 1965 hingga eksis sekarang di Papua Barat dan Papua. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari negara Indonesia. Dalam memperjuangkan keinginannya, kelompok ini kerap melakukan tindakan kriminal. Tidak hanya itu, mereka juga seringkali memakan korban. Contohnya seperti para wanita dan anak-anak. Hingga kini KKB masih sulit diatasi karena mereka dilengkapi persenjataan lengkap dan mutakhir. Mereka pun bersembunyi di pegunungan Papua. Lalu pada sila keempat, pembatasan kebebasan berpendapat merupakan salah satu contoh pelanggaran sila keempat. Pada tahun 2021 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan mencatat ada 26 kasus terkait langkah
pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Polres Tangerang Kota pun bertindak relatif dengan membuat mural. Beberapa saksi telah diperiksa. Polres berdalih pemburuan tersebut dilakukan karena Presiden adalah lambang negara yang harus dihormati. Kasus ini akhirnya dihentikan setelah munculnya kritik dan protes dari masyarakat. Polisi mengaku tidak ada unsur pidana pada membuat mural tersebut, namun mural diduga wilayah Presiden itu dihapus dari timpa cat hitam oleh pemerintah setempat dan TNI Polri. Lalu sila kelima, yaitu pelanggarannya adalah korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara membuatnya dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 500 juta pada tahun lalu. Dia dinyatakan bersalah melakukan korupsi bersama-sama dalam pengadaan paket bansos penanggaran COVID-19 wilayah Jabodetabek tahun 2020 sebesar 32,48 miliar. Juga dengan dibantu oleh beberapa orang lain memotong uang paket bansos masyarakat sebesar 10.000 per paket senilai 300.000.